Assalamualaikum, apa kabar anak-anak hebat? Jumpa lagi dengan saya Endah Anonsari. Kali ini kita akan belajar rangkuman materi kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Yuk kita mulai belajar yuk. Materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. IPA KD 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Untuk Bahasa Indonesia, KD 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulis. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kita lihat ada manusia, hewan, tumbuhan, semua bergerak. Bergerak adalah perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Kenapa ya tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Nah, kita pelajari ya hari ini. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak akan membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang sangat besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Setelah tadi kita mempelajari tentang tulang, sekarang kita pelajari tentang otot. Apa itu otot? Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang dapat bergerak. Materi selanjutnya, kita akan belajar bahasa Indonesia tentang cara mencari ide pokok. Apakah itu ide pokok? Ide pokok merupakan ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembang suatu paragraf. Fungsi ide pokok itu sendiri yang menjadi dasar pengembang paragraf. Bagaimana caranya? Cara menentukan ide pokok dengan membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga rangkuman materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum. Bye-bye anak-anak hebat.